untuk digitalisasi memang arahnya kan kita ke situ memang ya, digitalisasi di segala aspek baik itu pelayanan akademik maupun akademik. Nah kemarin itu yang ada 3 aplikasi yang sudah kita canangkan, aplikasi manajemen kepegawaian, aplikasi manajemen KKN, PLP, dan aplikasi tugas akhir. Berarti yang tugas akhir ini yang saya mencoba optimalisasikan di program studi. Di mana di program studi ini kenapa ada apa tidak diterapkan dan kendalanya di mana. Ketiga, kemudian sekaligus dicoba langsung penerapannya mungkin dalam kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau bisa nanti ketua Pak Dekan juga sama Pak Dekan satu. Saya kan WD2 ini fungsinya menyediakan fasilitasnya. Nah, tapi yang mau memakai itu kan WD1. Nah, kenapa tidak jalan? Karena yang mau memakainya nggak mau pakai, nggak tahu kenapa kan gitu ya. Ibaratnya seperti itu bahasa sederhananya. Nah, padahal yang pesan mereka. Nah, yang pesan mereka ke WD2, iya. Yang mengelola itu. Dia sebenarnya memang bukan memang langsung WD1-nya, tetapi staf khususnya ya. Bahwa kita perlu. Saya sikapi lah itu dengan membangun sistem itu. Terus ratusan juta loh saya keluarkan hanya untuk membangun itu. Kalau memungkinkan nanti program studi yang coba ya di pilot proyekkan aja di Pendikom. Salah satunya di Pendikom. Optimalisasi aja nanti. Ya, optimalisasi. Nah, respon masing-masing tajur apa itu perlu divalidasi. Bisa sih kayak wawancara Pak, nambahin data dari staf administrasi di Pendikom, mahasiswanya sebagai penggurunya juga. Terus sama mungkin tim IT-nya kayak Mbak Uti dan kawan-kawan udah mereka nggak dari Pendikom selama kurang lebih 2 minggu atau 1 bulan. Gimana Pak menurut Ibu terkait sistem? Jadi gini, yang bisa kita masukkan itu kan mahasiswa angkatan 2018 karena prodi pendidikan komputer itu mulai ada mahasiswa di 2018. Awal-awal tuh kira-kira berapa yang banyak? awal maksudnya awal-awalnya Mahasiswanya jumlahnya 39 orang ya. 20 angkatan 18 itu 2019 39 orang. 2018 itu 44. Jadi itu tinggi, total turun gitu ya. Udah itu 2020 45 ya. 45 2020 45 2021 itu 60 orang. Sekarang yang 2022 80-an. 82 orang. Jadi yang 2018 itu yang selesai ujian akhir skripsi baru 2. Nah, jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan masalah SOP untuk penyelesaian ini ya, penyelesaian mahasiswa ya belum bisa diterapkan dengan maksimal karena memang masih baru. Nah, tapi yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh Prodi ya, angkatan 2018 itu sudah dipanggil itu untuk mengetahui data kemajuan skripsinya. Kalau berkaitan dengan mata kuliah mengulang itu kan tinggal beberapa orang saja. Nah, itu nggak ada masalah. Penyelesaian skripsi kita sudah mendata, harapannya nanti di Desember semua mahasiswa sudah seminar proposal. Nah, kalau terkait sistemnya kan Bu, itu tadi dimintanya optimalisasi di sistem itu. Kalau informasi dari PWD2 pertama terkait mulai dari konsultasi katanya diikutin, terus mau maju seminar proposal ataupun penjadwalan juga di sistem itu. Nah, kira-kira kalau misalnya itu sebagai rancangan Lancarnya, nah, coba dirancang dulu, udah tuh nanti setelah dirancang perlihatkan ke saya, baru setelah kita lihat nanti boleh dikonsultasikan ke mentor. Kebetulan hari ini Miss mau mengangkat nih terkait sistem yang sebenarnya di fakultas itu sudah ada dan sudah diterapkan di beberapa program studi. Mungkin di program studi kita masih sedikit terlambat tuh, namanya sistem tugas akhir. Familiar nggak sama namanya? Sama namanya sih kurang familiar, saya belum tahu gitu. Nah, jadi Miss sedikit jelasin ya. Jadi di sistem tugas akhir
skripsi mulai dari awal sebelum proposal, kemudian pas proposal itu mereka ngupload, inputin semua di sistem tugas akhir. Jadi semua tuh ter-report gitu loh. Baik di program studi maupun di fakultas juga tahu nih mahasiswa ini bisa dilihat track recordnya dalam skripsian. Sudah konsolnya di-upload, terus itu untuk seminar proposal, seminar pendadaran, dan juga untuk penjadwalannya juga ada di sistem tersebut gitu loh. Nah, di sistem tersebut itu sistem ini tuh sebenarnya udah mulai ada dari beberapa waktu lalu. Cuman mungkin kita terkendala ya pakai sistem itu karena kan angkatan program studi pendidikan dari 2018 kan. Baru 2018 dan kurang lebih yang baru benar-benar lulus sampai jadi SPD itu kira-kira 2 atau 3 orang. Nah, mungkin kita terkendalanya di situ. Nah, rencananya itu Miss juga mau buat rancangan aktualisasi terkait optimalisasi sistemnya. Nah, terus tuh bagaimana sih kita gunain ke depannya? Nah, kira-kira kalau menurut Mega dengan penggunaan sistem itu Mega mau nggak ngikutin? Kan kebetulan Mega udah semester 5 nih, udah lama lagi nih, udah tahun depan udah masuk untuk pengguna masuk proposal, udah masuk konsul. Berarti kan udah harus menggunakan si sistem inilah. Setidaknya kira-kira gimana menurut Mega ketika menggunakan sistem itu nantinya? Kalau menurut saya bisanya sih untuk menggunakan itu, cuman alangkah lebih baiknya disosialisasikan terlebih dahulu kepada mahasiswa-mahasiswa lain. Apalagi angkatan saya ini kan semuanya kan online, jadi kurang tahu untuk hal-hal seperti itu. Oke, jadi kayak disosialisasikan dulu penggunaannya biar familiar, tapi bersedia aja nggak untuk pakai ibaratnya kayak secara rutin ya, mulai dari konsul, mau ngajuin proposal, penjadwalan sampai di pendadaran juga aman mas? Aman. Untuk itu bersedia aja sih. Oh iya sih, karena kita juga harus dukung ya program dari fakultas biar di program studi kita juga bisa menerapkan walaupun ini awal gitu, walaupun masih 1-2 yang mulai maju tapi udah kita mulai terapin. Benar. Oke, makasih banyak ya Mega Sama-sama, untuk wawancara Miss. kita hari ini. Semoga Mega dan angkatan kakak tingkatnya dan angkatan seterusnya bisa familiar sih pakai sistem ini biar kita bisa kolaborasi untuk menuju literasi digital pendidikan komputer yang jauh lebih baik. Terima kasih untuk semua para narasumber hari ini, mulai dari WD2, koordinator program studi, dan juga untuk adik-adik mahasiswa. Nah, untuk kesimpulan dari wawancara kita hari ini, lesson learn yang bisa kita ambil adalah terkait sistem informasi atau teknologi informasi yang sudah ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini sudah terbilang cukup memadai dan memfasilitasi. Salah satunya tadi ada dicanangkan sistem tugas akhir dari fakultas. Nah, hanya saja pada saat penerapannya khususnya di program studi pendidikan komputer masih kurang maksimal karena terdapat beberapa kendala. Yang pertama, mahasiswanya masih tergolong baru di angkatan 2018 dan baru 1-2 orang yang lulus. Tapi mulai dari isu dan permasalahan ini dapat membuat ide baru untuk dapat mengoptimalisasikannya. Nah, pengoptimalisasiannya dimulai dari sekarang melalui saya sebagai peserta Laskar CPNS angkatan 2009 akan mengoptimalisasikan penggunaan sistem ini agar dapat lebih familiar digunakan mahasiswa, digunakan oleh staf akademik dan dosen juga, serta dapat mendukung sistem yang telah diprogramkan dari fakultas agar lebih terencana dan juga sistemnya dapat kita gunakan untuk memudahkan kegiatan tugas akhir mahasiswa.